Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita sekalian. Sholawat dan salam kita sanjungkan ke hariban Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan pada pengikut-pengikut beliau dari dahulu sampai dengan sekarang. Hadirin sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, hadis Nabi menyebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwasanya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu adalah sesuatu pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada semua manusia yang harus dicari dan dicari. Karena kalau tidak dicari, maka ilmu itu tidak akan sampai kepada kita. Walaupun ada sebagian yang menjadikannya ilmu laduniyah, ilmu yang tidak dicari tapi datang sendiri. Tetapi sebagai manusia perlu syariat, perlu wasilah dengan belajar, menghafal, belajar pada guru, para alim, dan para ulama. Kewajiban inilah sehingga kita bisa mencari ilmu di kampung sendiri, mencari ilmu di desa sendiri, mencari ilmu di sewilayah kecamatan, kemudian kita bisa berhijrah lebih jauh lagi. Mungkin kita belajar ke Tasikmalaya, kita belajar ke kota Bandung, kita belajar ke kota Semarang, kita belajar ke Jakarta, bahkan kita belajar ke Surabaya. Perjalanan-perjalanan inilah yang menjadikan tawassul kita kepada Allah untuk thalabul ilmi. Karena itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang belajar di lingkungan sendiri, ada yang belajar Allah kirimkan ke tempat-tempat yang jauh. Sehingga ada beberapa manusia yang bisa belajar sampai ke luar kota, bahkan ke luar negeri, bisa ke Kairo, bisa ke Yaman, bisa ke Hong Kong, dan lain sebagainya. Belajar ke Jerman, ke Malaysia, dan belajar di tempat-tempat lain, ke Turki umpama itu. Semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki kita, umur kita, pangkat, kedudukan, semuanya adalah yang menentukan Allah. Khairihi wasyarhi minallah. Baik kita, buruk kita, hakikatnya dari Allah. Hanya kita bisa berencana dan memilih kemana kita melangkah dan harus bagaimana kita melangkah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari itulah kita menanamkan pendidikan kepada putra-putri kita untuk belajar serendah mungkin dari taman kanak-kanak ke SD atau ke MI, lanjut ke SMP atau ke sanawiyah, lanjut ke SMA, aliyah atau SMK, bahkan sampai dengan perguruan tinggi. Suatu kebahagiaan bagi semua manusia bisa menjalankan urutan pendidikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih taman kanak-kanak rindu, alangkah bahagianya kalau kita sudah sampai kepada sekolah dasar ke MI. Setelah kita sudah di sekolah dasar MI, rindu kalau kita nanti bisa sampai belajar di SMP atau sanawiyah.
Begitu juga setelah kita di sanawiyah, di SMP, maka kita rindu bagaimana kita bisa sekolah di SMA, SMK ataupun aliyah. Selanjutnya kita juga rindu ingin sekolah di lebih tinggi lagi. Setelah kita di aliyah, kita di SMK, kita di SMA, pengen kita belajar ke lebih tinggi, ke jenjang perguruan tinggi. Seterusnya dari S1, S2 dan S3. Dari itu semua para hadirin, luar biasanya Allah Subhanahu wa taala, dan beda-bedanya itulah yang disebut dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntung kita yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mencari ilmu dari kampung halaman sampai kota tetangga dan kota-kota lebih jauh untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan long life, mencari ilmu sepanjang umur. Tidak sekedar di perguruan tinggi, tidak sekedar di bangku sekolah, tapi silahkan di pondok pesantren, bahkan setiap hari kita mendengarkan tausiah ilmu-ilmu dari guru dan kiai-kiai kita. Bahkan dihargai Allah Subhanahu wa taala, disebutkan man kharaja fi baitihi li talabul ilmi fahuwa bis sabilillah hatta yarji'a. Orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka keluarnya dari rumah dihitung jihad fisabilillah, membela agama Allah sehingga dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlu ilmi, karena ahlu ilmu itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, derajatnya di dunia, derajatnya di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Masjid UIN Surabaya yang kokoh, kuat, dan luar biasa, yang selalu dipenuhi dengan jamaah sholat 5 waktu dengan khusyuk, tawadhu, dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mahabbah, ma'rifah, muqarrabin, muallimin. Hadirin, inilah tempat kita dulu belajar dari tahun 1997. Berarti kita belajar luar biasa lama, dari 1997 sampai dengan tahun 2021. Kalau masa lulus dari 2021 sampai dengan 2021 ya. Lulusnya 2001 sampai hari ini 2021. Berarti panjang umur kita setelah lulus dari UIN Surabaya sudah panjangnya 20 tahun, waktu yang sangat lama. Mudah-mudahan waktu yang lama ini bisa menjadikan kita lebih dewasa, lebih arif, lebih bijaksana, dan lebih berhati-hati dalam melangkah menempuh hidup dan kehidupan. Semoga apa yang kita dapat di sini mendapatkan ilmu yang manfaat buat diri sendiri, buat keluarga, tetangga, sahabat, teman, kawan, muslimin muslimat, mukminin mukminat, bermanfaat buat nusa, bangsa, dan agama. Semoga kita selalu sehat, diberikan umur yang panjang, rezeki yang barokah melimpah, keturunan yang soleh dan solehah, cita-cita yang dijabah,
oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat berbahagia, selamat berjuang, selamat mengamalkan ilmu, selamat mengabdikan diri kepada agama, nusa dan bangsa. Akhir kata, sapunyere pekat simpai, paturai, patebang dai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.